Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke sistem informasi yang kita bahas, yaitu pertemuan tentang sistem kecerdasan bisnis. Nah, sistem kecerdasan bisnis atau yang disebut dengan business intelligence atau BI, oke, pasti kalian pernah dengar ini, oke? Contohnya seperti ini. Nah, kan kita udah di era digital nih. Anggap saja data adalah minyak baru. Namun, data mentah tidak ada gunanya kalau tidak diolah. Oke? Jadi, dengan adanya bisnis intelligence merupakan kombinasi dari strategi, teknologi, dan arsitektur yang mengubah data mentah menjadi informasi bermakna untuk pengambilan keputusan bisnis. Nah, ini disebut dengan business intelligence atau BI. Oke? Terus dengan simpelnya si business intelligence ini akan menjawab pertanyaan apa yang terjadi di perusahaan kita atau di instansi kita atau di organisasi kita, lalu mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, itu akan dilihat melalui analisis data historis. Oke ya, teman-teman ya. Kemudian, arsitektur dan komponen utama BI. Nah, untuk menjalankan sistem bisnis intelijen yang efektif, diperlukan alur kerja yang sistematis ya. Eh, apa aja sih yang diperlukan? Nah, komponen-komponen yang diperlukan ini akan bekerja seperti sebuah pabrik pengolahan. Yang pertama adalah adanya sumber data atau data source. Oke? Adanya sumber data atau data source. Bisa berasal sumbernya dari database operasional. Contohnya apa aja? Kayak ERP, CRM, tuh Excel, hingga data dari media sosial. Oke. Yang pertama, oke, yaitu data source. Data source. Oke. Yang kedua yaitu ETL, ya. Ini apa namanya? Singkatan dari extract and then transform, kemudian load. Nah, ETL ini merupakan proses mengambil data dari berbagai sumber, kemudian membersihkannya dari kesalahan atau yang disebut dengan transform, oke? Dan memasukkannya ke tempat penyimpanan pusat. Kemudian yang ketiga adalah data warehouse. Data warehouse ini ya gudang data digital yang menyimpan data dari berbagai departemen atau bagian dalam satu format yang seragam. Kemudian ada data mining. Oke, kita tulis dulu di sini data warehouse. Oke, ini komponen di dalam arsitektur dan komponen utama BI ya. Terus kemudian ada data mining. Ini pasti kalian sering dengar. Apa yang dengan data mining? Data mining di sini adalah proses mencari pola atau tren tersembunyi di dalam kumpulan data yang besar. Kemudian ada dashboard dan visualisasi. Nah, ini merupakan bagian akhir yang dilihat oleh pengguna atau kita sebagai user berupa grafik atau tabel interaktif yang mudah dibaca oleh manajer atau direktur perusahaan. Kemudian pasti kalian bertanya-tanya, apa sih perbedaannya bisnis intelligence sama data science? Oke, perbedaan bisnis intelligence versus ya data science. Nah, bedanya apa? Kalau dilihat dari karakteristik, oke, ya. Kalau BI dia melihat historis, oke. Masa lalu dong, berarti historis ya kan. Dan masa kini, oke.
di mana masa lalu kita itu sebagai mantan dan masa kini siapa yang hidup dengan kita. Oke. Nah, kalau data science, oke, data science di sini disebut dengan apa? Masa depan. Siapakah masa depan kita atau kita bisa sebut dengan prediksi. Oke. Kemudian kalau dilihat lagi dari karakteristik yaitu output, oke. Kalau BI itu apa? BI laporan, ya kan, bisa berupa grafik, kemudian dashboard, ya, itu bisa dilihat dari business intelligence. Tapi kalau data science, ya, DS saja di sini, data science, yaitu statistik, ya kan, model sorry, statistik sama apa yang sering kita eh, gunakan, yaitu algoritma. Kemudian, kalau dilihat dari tujuan, kalau BI itu apa? BI itu lebih ke optimasi operasional bisnis. Artinya ada operasional di dalam sebuah perusahaan yang dimana kalau dulu disebut dengan POA, planning, organization, controlling, sama actuating. Oke, kalau di dalam data science, oke, ada penemuan, sorry, eh, penemuan peluang baru, namanya juga prediksi ya, dan inovasi. Oke, nah, kalau karakteristik dari bentuk pertanyaan, maka kalau di dalam business intelligence adalah berapa sih penjual, misalkan kita punya pabrik lah ya, atau punya eh, eh, apa perusahaan penjualan barang, berapa penjualan bulan lalu atau setahun lalu, itu bisa. Tapi kalau di dalam data science yaitu, nah, dilihat nih, berapa kemungkinan pelanggan berhenti membeli atau sudah nggak menjadi pelanggan lagi atau ada alasan tertentu mengapa pelanggan sudah tidak menjadi pelanggan lagi, begitu kan? Oke, jadi ini perbedaan eh, business intelligence sama data science, beberapa yang saya ketahui dari berbagai macam jenis karakteristik ya, teman-teman ya. Kemudian apa sih manfaat kalau kita menggunakan business intelligence di dalam perusahaan? Yang pertama, kita bisa mengambil keputusan, tapi berbasis data. Jadi nggak usah lagi atau kita menggunakan insting lah atau tebakan, melainkan angka yang valid atau angka yang pasti. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengidentifikasi peluang pasar. Oke, kita lihat dong, kapan kita bisa mengetahui tren produk yang sedang digemari oleh kaum remaja sekarang, ya, apa, entah dari apa sih namanya skincare dan lain sebagainya gitu ya, yang lagi digemari nih, ya kan? Sebelum si pesaing menyadarinya, oke? Kemudian yang ketiga yaitu efisiensi operasional. Ini nih kalau udah ngomongin efisiensi, aduh, udahlah ya. Nah, jadi mana sih kita di yang namanya efisiensi kita itu menemukan bagian mana dari proses bisnis yang membuang-buang biaya atau waktu. Namun terkadang di zaman sekarang efisiensi bahkan bukan membuang biaya, tapi kadang salah sasaran. Korbannya siapa? Kalian akan tahu sendiri. Oke. Kemudian analisis perilaku konsumen. Oke. Nah, di sini di dalam bisnis intelligence kita bahkan mengetahui pola belanja pelanggan nih untuk strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Misalkan dari tadi saya sebut skincare. Nah, skincare itu kan mungkin banyak ya. Mungkin mana sih yang lebih digemari gitu kan. Pola belanja kebanyakan wanita atau kaula remaja yang
jenis kelaminnya perempuan ya. Mana nih yang lebih tepat sasaran? Apakah kalau skincare apa sih? Aduh, ya mungkin yang buat mencerahkan wajah gitu kan, atau yang lainnya lah. Saya agak kurang paham ya kalau masalah skincare. Contohnya seperti itu ya. Disebut dengan manfaat implementasi si bisnis intelligence di dalam sebuah perusahaan. Oke. Kemudian, nah, apa saja tantangan di dalam bisnis intelligence? Oke. Tidak semua apa yang kita bangun itu selalu lancar-lancar aja. Begitu juga di dalam bisnis intelligence. Nggak selalu mulus, guys. Oke. Bisa jadi ada beberapa kendala yang kadang muncul. Contohnya misalkan kualitas data yang buruk. Kalau data yang kita masukkan salah, maka informasi yang kita hasilkan juga salah gitu ya. Kalau yang data yang dimasukkan salah itu kita sebut saja sebagai garbage in. Kalau informasi yang dihasilkannya juga salah, kita sebut saja sebagai garbage out. Oke. Ya. Jadi sampah ya kan. Kemudian resistensi pengguna. Nah, jadi kebanyakan juga karyawan ya atau staf perusahaan sudah terbiasa dengan cara lama. Jadi seringkali malas belajar menggunakan platform atau dashboard yang baru. Kemudian yang terakhir yaitu biaya infrastruktur. Nah, kadang kalau biaya perangkat lunak atau software dan berbagai macam jenis lainnya kayak server yang cukup tinggi biayanya itu sangat memusingkan juga bagi perusahaan yang skalanya kecil. Itu tantangan di dalam bisnis intelligence ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada alat tools atau yang populer di dalam bisnis intelligence. Nah, toolsnya apa? Sorry, tools di BI atau tools BI. Oke, yang pertama disebut dengan Tableau. Nah, ini sangat kuat dalam memvisualisasikan data yang estetis. Namun ini lebih berat dan berbayar juga ini Tableau ya. Kemudian ada kalau kalian pernah dengar yaitu Microsoft Power BI. Kalian mungkin pernah dengar ya ini. Ini integrasinya sangat baik dengan ekosistem Microsoft yang lain seperti Excel, Azure dan sebagainya. Oke. Azure ya. Nah, ada yang lebih ringan yang bisa kita gunakan apalagi buat teman-teman yang kuliah di sini yaitu Google Looker Studio. Nah, ini gratis, free ya, dan mudah digunakan bagi kita yang ingin belajar tentang bisnis intelligence, membuat laporan dengan menggunakan Google Sheet, nanti terintegrasi dengan Google Looker Studio. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Oke, ada beberapa referensi, nanti saya kasih referensi kalau kalian ingin belajar, ada modul-modul terkait Tableau sama Microsoft Power BI. Nah, oke. Jadi kalau kita pengen menggunakan yang praktis, murah, ya kita menggunakan Google Looker Studio. Oke, gimana sih uh, kita menggunakan Google Looker Studio ini? Oke, ya teman-teman. Ya, caranya yang pertama adalah, oke, yang pertama di sini kita buka yang namanya Google Looker Studio. Nah, ya teman-teman. Oke, kalian buka dulu ini. Nah, tapi kalian harus punya dulu yang namanya akun email ya. Ini harus terhubung. Oke, teman-teman ya. Contohnya seperti itu. Nah, ini seperti ini. Kalian kita bisa bikin di sini. Nah, nanti kalian akan sorry. Nah, di sini ya, kita punya dulu. Terus kalian bikin di spreadsheet di sini, teman-teman.
Nanti spreadsheet ini, teman-teman, ya, kalian buat dulu pertama kali, yaitu sebelum menggunakan Google Looker ya, Google Looker Studio, kalian buat dulu file si uh, spreadsheet ini, oke, teman-teman ya. Oke, contoh di sini, misalkan kita buat dulu sini adalah tanggal, gitu. Tanggal di sini kita bikin kantin di kampus aja, oke? Menunya apa? Sorry, menu, kategori, kemudian harga, kemudian terjual. Nah, misalkan tanggal 1 Januari gitu kan, tanggal 1 bulan 4 lah, bulan April ini ya, 2026. Kemudian nasi goreng, menunya nasi goreng. Nasi goreng. Eh, nasi goreng. Kemudian kategorinya makanan ya kan. Kemudian harganya 15 ribu lah. Kita ketik aja 15. Terjualnya 20. Oke. Kemudian di tanggal yang sama, oke. Tanggal 1 bulan April 2026 apa ya? Es teh, kalau nggak bakso Malang, bebas dah pokoknya. Ini jenis minuman, harganya 5.000 ya. Kita jual 45 gelas. Nah, di tanggal 2-nya ya, di bulan April, di sini ayam geprek misalkan, kalau nggak apa kayak bebas lah pokoknya ya. Ini kalian mau ikutin saya nggak apa-apa. Ini 18, harganya 14.000. Di sini 30. Oke. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini kalian save dulu di sini ya teman-teman. Apa namanya ya? Oh ya, panduan Looker Studio dan contoh. Kayak gitu. Ya. Kita di save. Oke. File. Nah, udah kita buat semua ya. Di Google ini kita cek di ini kalian. Ada nggak di Google Drive kalian? Oke. Nah, udah ada di sini ya teman-teman ya. Oke. Oke, kita udah buat di sini. Kemudian kita balik lagi ke Looker Studio. Oke. Ya. Kalau sudah buat, kita udah buka Looker Studionya, kemudian blank report ya. Kalian klik blank report. Oke. Nah, country-nya apa? Kita cari dong Indonesia. Oke, atau oh nggak bisa diketik ya. Ah, ini I. Nah, sip. Bebas. Apa kek? Kompaninya bebas gitu. Bebas aja. Ini yang punya, ini cuma contoh aja ya. And then kalian klik ini I agree, and then kalian klik, oke. Nah ini yes to all aja ya. Kalau mau no juga nggak apa-apa sih, tapi di sini yes gitu. Nah karena nggak muncul, kita yes to all, tungguin aja. Karena ini tergantung internet juga ya teman-teman. Oke, ya. Oke, tungguin dulu. Oke. Pokoknya dia sampai nongol nanti teman-teman untuk bisa digunakan. Karena ini baru pertama kali dia akan terintegrasi. Contohnya seperti itu. Oke? Ya, coba kita refresh lagi, bisa nggak ya? Nah, coba kita blank report. Oke. Oke. Nah, udah ya. Yes to all aja, and then silang. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman nggak bisa juga, oke. Coba. Nah, kan nongol gini terus nih. Nah, thanks. Please continue with your previews. Oke. Oke. Create new report kali ya. Yes to all. Ini emang agak lama ya, teman-teman ya. Sebentar. Oke.
update nggak? Bunyi ya, teman-teman? Ini masih lama ya. Coba kita ini lagi. Oh, kok nggak kita pilih support coba ya. Nih kalau mau gini terus sabar aja ya teman-teman ya. Oke. Namanya juga gratis. Nah, gitu. Tunggu saja. Oke, teman-teman. Nah, nanti nih terus nih dia kayak gini. Dari dulu ya. Oke. Kemudian kalian ngapain? Kita klik yang namanya add data. Oke, add data di atas sini. Oke. Eh, hmm, emang agak sabar sih. Tapi kalau udah ini cepet kok. Tag please preview previous action. Udah nih. Coba kita refresh lagi. Emang agak ini ya, namanya juga kita belajar ya. Nah, udah keluar dia best guys. Karena apa ya, terintegrasi secara terus menerus dan sama internet ya. Nah, terus kita cari nih Google Sheet yang nanti kita buat di sini. Ya, tuh ya. Ada di Google Drive kan. Kita klik ini Google Sheet. Oke. Lalu kita otorisasi. Oke, otorisasi. Klik. Nah, di sini kayak gunakan email ini. Oke. Nah, dia akan terintegrasi dengan Google Sheet yang ada di Google Drive akun email kalian. Oke, teman-teman. Terus pilih nih, kan ada dua nih. Ya kan? Sebenarnya bacanya ini tuh, ada dua. Ya, kayak gitu. Ya. Nah, terus kalian pilih nih panduan Looker Studio dan contoh. Oke, sudah. Sebagai sheet satu, ini tuh bisa dilihat kayak gini. Oke, ya. Sudah selesai ini, kalian cek nih. Dah, ini aja. Cek saja nggak usah di ininya. And then di sini kalian klik add. Oke, add. Sudah. Klik add, tungguin, and then don't show me again. Kalian klik. You are about to add data to this report. Yes, add to report. Okay, add to report. Nah, di panel sebelah kanan sudah tersedia atribut yang sudah dibuat oleh kita ini, yang ada di Google Spread ini. Oke, ada tanggal, menu, kategori, harga, sama terdua. Sama kan semuanya, harga, harga, kategori, menu, tanggal, terjual. Oke, ya teman-teman ya. Kemudian, nah, kemudian ini ada blank kosong nih di sini teman-teman. Kita mau membuat sebuah grafik. Kita simpel aja. Kita membutuhkan sebuah grafik, visualisasi grafik ya berbentuk chart. Chartnya bebas sini. Ini bisa dipilih kalian add chart. Kita kalian pilih. Oke, kalian pilih. Oh, bunyi ya? Ah, dah. Saya matikan dulu. Nah, add a chart, and then pilih mau yang mana bebas. Tapi untuk simpelnya pilih yang bar chart aja, oke ya, bar chart. Nih kalian tinggal drag. Nah, sudah ya. Nah, dia nongol nih. Ini visualisasi bar chart, grafik bar dari Google Sheet yang sudah kita upload ya. Oke. Udah ada ya ayam geprek, es teh sama nasi goreng. Bener kan? Sama kan? Ya, kayak gitu. Nah, kemudian, nah, kalau kalian lihat di sini di bar chart properties, oke. Kalian lihat di bagian dimension atau sebagai Y, oke. Ini adalah menu. Nah, kategori menu itu apa aja sih?
nasi goreng, es teh, ayam geprek. Berarti ini sebagai Y ya, teman-teman ya. Oke, ini nggak usah diapa-apain, tapi pastikan bahwa di bagian dimension atau Y axis yaitu menu. Oke. Nah, kalau di bagian matrix ya, X axis, oke, ya. Kalian pastikan jangan record count, oke, ya. Ini masih record count kan? Beda sama yang di dimension. Caranya gimana? Kita pilih salah satu. Jadi kalau apa? Pastikan di bagian metrik itu kayak total eh, harga atau jumlah. Nah, berarti di atribut ini dari harga, kategori, menu, tanggal, terjual, mana nih yang menempati metrik? Berarti untuk menempati metrik kita ganti si record count ini dengan apa? Berarti kan total ya, berarti kan yang terjual. Berapa habis terjual dari menu-menu yang tadi dijual. Oke? Maka kalian klik ini pilih ini ada gambar tangan, and then kalian drop and then drag di record ini ya, record count. Oke, teman-teman, kalian lepasin. Ah, sampai dia berubah menjadi terjual dan grafiknya jadi berubah kan? Bener nggak? Tadi kan lurus gitu kan? Nah, sekarang ini jadi berubah kan? Nah, ST habisnya 45, bener nggak? 45, bener ya? Ini paling teratas berarti kan? Dia paling besar jumlah terjualnya. Yang kedua apa? Ayam geprek. Nih, ayam geprek 30. Bener ya yang kedua. Yang ketiga adalah nasi goreng yaitu 20. Ini dia ya tampilan visualisasi dari Google Sheet yang kita buat tadi. Oke, teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kalian juga bisa ya. Bu, gimana nih biar tampilan si visualisasi grafik ini terlihat lebih menarik. Nah, di sini kan ada banyak menu ya. Ada add page, add data, blend itu kalau blend itu harus ada dua data atau gabungan ya. Add chartnya ini atau chartnya mau kalian rubah bebas, ya kan? Di sini ada visualisasi kayak gini nih, tapi ini harus apa namanya berbasis beta ya teman-teman. Jadi jangan kita ketik, oke? Kita ini buat simple aja. Kemudian di sini ada add to control. Nah, oke. Nah, gimana caranya penggunaan si add control ini? Nah, teman-teman, di add control ini kita bisa lihat, oke, kita klik ada add viewer filter bar, drop down list, fix size, input, bla 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 bla. Nah, misalkan kita ingin melihat berdasarkan tanggal. Nah, di sini kan tanggal ada 3 nih. Tanggal 1, 2, ya kan. Nah, kalau secara apa namanya? Kalau kita klik data range control, kita klik nih, nanti dia nongol di sini nih. Nih kalian bebas mau taruh di mana, bebas. Mau di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Usahakan jangan menutupi ya grafiknya. Nah, nanti kan nongol kayak gini. Ini otomatis akan apa namanya tanggal keberapa gitu. Nah, contoh tuh, ya kan? Tanggal 9 coba kita play. Ada nggak sih penjualan? Nah, ya nggak bakalan ada. Tapi kalau kita klik tanggal berapa tadi? April ya, ya kan? Sampai tanggal 2. Nah, play. Nah, tuh ya. Dia akan menampilkan seperti ini ya, titik ini tuh. Ya teman-teman ya. Jadi ini bisa dipilih date range-nya gitu. Ini kan hanya 2 sampai 2 hari doang, ya kan. Jadi nggak terlalu banyak menampilkan, ini hanya contoh. Oke, ya, fix gitu. Kalau this month, last 7, nah, 7 hari kemarin berapa penjualan, ya kita play aja. Nah, nanti dia bakal jalan terus kayak gitu. 0, 0,2, 0. Nanti keluar kayak gini. Ya, begitu ya teman-teman ya. Oke, include today atau kita cancel di sini. Oke teman-teman ya. Kalau mau di back, undo bebas. Atau mau di delete ini nih, klik kanan. Oke, and then delete. Kalau kalian nggak mau pakai ini. Tapi kalau datanya banyak, kalian bisa. Nah, apalagi misalkan
Add a control di sini drop down list. Nah, coba kita pakai ini. Taruh di sini boleh bebas. Asal jangan timpa. Tunggu dulu. Nah, berarti kan drop down list ini dia memperlihatkan sebuah menu. Oke. Nah, coba kita lihat. Nah, ada ST, ayam geprek, sama nasi goreng. Kayak gitu. Siapa lagi nih? Misalkan apa ya? Hmm, coba kalau data kontrol. Ini kayak gimana nih? Coba. Oh, nggak bisa. Ini harus banyak ya datanya ya teman-teman ya. Klik. Terus ya, bisa default gitu. Ya, nggak ini ya. Jadi ini banyak kok yang bisa kalian gunakan ya teman-teman ya. Kalau checkbox coba apa nih? See details, invalid, invalid ya. Karena kan bukan ya, karena datanya cuma ini doang. Oke? Jadi yang bisa kita gunakan cuma dua ya, menu sama yang tadi tanggal. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Oke? Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita gunakan? Apalagi nih teman-teman? Kalian misalkan mau eh ini apa namanya? Mau gambarnya dirubah, ya kan? Ininya garis-garisnya dirubah. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kanan kalian. Jadi kan setup yang tadi nih, ya. Kita gunain apa namanya? Data dimension sama metrik. Nah, kalau ini style, nah ini bisa kalian gunakan warnanya nih. Misalkan bar bordernya warna apa? Warna merah, tuh, ya kan? Buat mengelilingi warna-warna biru, jadi ada merahnya kayak gitu. Kemudian ada apa lagi? Misalkan area apa fontnya mau diganti jadi apa? Bebas. Mau Comic Sans kayak apa? Bebas. Di dia ngeganti gitu, teman-teman. Nah, ini font size-nya bisa kalian besarkan kayak gitu. Ya, teman-teman. Tuh. Font color-nya, warnanya mau diganti warna apa? Biru, jangan biru lah. Usahakan ya hitam, jadi biar kelihatan karena kan background-nya putih ya, kayak gitu. Kemudian apa lagi? Kalian mau ganti apa? Ini grid line-nya, nih grid line yang kayak gini nih, tuh, yang putus-putus ini. Diganti apa? Kayak begini kah? Tuh, dotted kayak atau eh, hilang kan? Dash tuh, ganti jadi dash. Kemudian backgroundnya bisa diganti putih atau hitam. Tapi saya lebih baik putih ya, jadi biar warnanya lebih kelihatan gitu. Ya, teman-teman ya. Ini di sini di style bisa kalian utak-atik sendiri sesuai keinginan kalian dan sebagus mungkin. Nah, ini fungsi dari eh, Google Looker Studio secara gratis. Ya, ini kan hanya data. Nah, kalau misalkan mau di view, ngelihat gini, buat kalian presentasi, nah enak nih, lebih besar kan, kayak gini, tuh menu kelihatan, ya kan, nasi goreng only, kayak gitu, ya. Terus ini menu apa lagi? Ayam geprek, ya kan, itu semuanya ada di sini, oke? Nah, ini hanya beberapa apa namanya eh, contoh teman-teman dari penggunaan Google Looker Studio. Oh ya, jangan lupa ini diklik. Oke, kita edit, kita klik balik lagi, edit. And then ini kalian save. Ya, samain aja namanya. Laporan penjualan kantin. Di sini analisis bisnis intelligence. Oke? Oke, teman-teman. Nah, ada tugas buat kalian di mana tugas yang pertama sampai ada tugas sampai terakhir, oke. Nanti saya share di grup, mohon dikerjakan sesuai dengan batas waktu pengumpulan tugasnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi bagaimana penggunaan si Google Looker Studio ini dengan mungkin data yang lebih banyak. Namun ini hanya sedikit pengenalan dari bisnis intelijen yang bisa kita analisis menggunakan Google Looker Studio. Thank you, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you. Jangan lupa di save ini teman-teman. Ya, nanti bisa di share. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.